Kok begitu? Lagi dong. Hari ini untuk membahas hubungan-hubungan kalian yang mungkin sudah toksik, kita hadirkan ada Mbak Zoya Amiri. Kemarin terakhir waktu Mbak Zoya kesini kita bahas juga soal toxic relationship ya. Iya. Tapi mungkin kalau Waktunya nggak cukup. Benar, masih banyak yang mau dibahas soalnya. Apa aja yang termasuk hubungan tidak sehat, Mbak Zoya? Sebenarnya hubungan yang nggak sehat itu yang kalau misalnya tidak ada kesetaraan, jadi nggak seimbang antara si orang yang ada di dalam relationship itu. Jadi orang tuh suka mikir hubungan yang nggak sehat itu seringkali karena apa berantem apa segala macam. Tapi hubungan yang biasa-biasa aja nggak pernah berantem sekalipun tapi flat itu juga toksik loh. Yang kita gini-gini aja nih gitu. Ya bosan, nggak ngapa-ngapain juga, nggak putus juga. Emang mau ngapain? hubungan harus Jalanin ngapa-ngapain juga. ya Itu harusnya toksik ya. loh. Enggak ngapa-ngapain kan nggak harus ke sana kan arahnya. Kesana tuh Kemana sih? Ya saya doang berarti yang mikir gitu ya. Mbak Zoya, Iya. saya potong tadi kesetaraan dalam hal Kesetaraan dalam hal apa aja? Kayak misalnya kadang-kadang kan dalam relationship, oh nggak bisa, lu perempuan harus ngalah, lu laki-laki harus oke. cari duit ini itu gitu. Jadi harusnya setaranya artinya mimpi lo apa sih gitu supaya kita bisa senang-senang bareng gitu. Nah, kalau pacaran atau satu hubungan sudah tidak ada lagi kebahagiaan. Nah itu, tapi tidak bisa melepaskannya itu gimana, Mbak Zoya? Nggak bisa melepaskannya bisa banyak hal. Kalau misalnya nikah nggak susah ya, misalnya mikirin anak ini itu segala macam. Tapi kalau misalnya dalam pacaran seringkali orang itu suka terjebak dalam hubungan yang nggak sehat karena ya ego sih sebenarnya. Nggak rela aja gue ngelepasin nih gitu Aduh. kan. Udah investasi banyak nih gitu ya. Iya. Udah terlibat banyak gitu. Kadang-kadang ego yang biasanya bikin susah. Mungkin Kartika pernah mengalami toxic relationship nggak? Kalau misalkan bosen tapi sebenarnya masih sayang itu toksik nggak sih? Itu tadi tadi posisi yang beda aja mungkin. Beda Posisi gitu ya? ya, posisi liburan mungkin. Nggak bisa gitu. ngeles gue ya, oke. Karena rasanya gitu-gitu aja ya nggak sih? Iya, rasanya nggak gitu-gitu aja tergantung. Ayolah, gimana Mbak Zoya? Ya sebenarnya yang susah itu kadang-kadang orang kalau di toxic relationship suka males adalah memulai lagi gitu. Nanti kalau gue nggak sama dia, gue dapat yang lebih oke nggak ya? Kalau gue nggak sama dia, gue pasti akan lebih bahagia nggak ya? Karena ketakutan mau cari yang baru lagi. Nah. Akhirnya udahlah, gue stay aja deh, tinggal aja deh di relationship yang ini gitu. Karena males nyari lagi, males patah hati gitu, males mulai lagi dari awal. Biasanya kayak gitu. Jadi kayak kalau ada sakar burung nih gitu ya, itu tuh seringkali tuh si yang toxic ini orang yang ada di relationship yang nggak sehat itu ada di dalamnya. Terus sangkarnya tuh pintunya kebuka tapi nggak mau keluar lari gitu. Jadi sebenarnya seringkali orang tuh jadi bucin aja gitu di situ. Tapi Mbak Zoya lehernya kotak ya? Oh sorry, ini maaf. Saya kira leher. Ternyata ini. Kan gini soalnya kan. Saya tuh lehernya kotak. Ternyata ini. Andika nih mau nanya, Andika mau dia nanya. lagi mau menjalani hubungan dengan Gemini ya. Oh mungkin Katanya kan Gemini kan Mohon maaf nih, emang saat ini pas banget sama topik hari ini gitu ya. Tadi saya sempat curhat di sini, saya juga sempat curhat sama Mbak Zoya. jangan langsung Saya ngomong. sedang merasakan yang namanya itu. Sampai akhirnya saya Tolong di-zoom bertanya-tanya. aja, takut ada air mata nih. Ini, aduh, ini sebenarnya saya bertanya-tanya, ini siapa sih yang toksik sebenarnya? Apakah aku yang toksik? Apakah dia yang toksik? Atau mungkin relationship yang toksik? Toksik tuh. Maaf saking emosinya gitu. Tapi Sabar. yang jelas, Ya. ya beberapa bulan ini saya mengalami sesuatu yang sangat berat sekali dalam relationship. Sampai akhirnya ada trust issue. Jadinya untuk mengembalikan itu memang rada susah. Iya. Untuk bikin balance-nya juga agak susah. Sampai akhirnya saya menyadari ini bener-bener toksik. Dan aku pengen cepat-cepat keluar dari sini. Jadi sudahkah kamu mengakhiri hubungan itu? Kepo Tidak bisa, tidak segampang itu mengakhiri hubungan Sampai itu. sekarang kamu masih sama dia. Masih, aku masih bisa menerimanya. Tapi itu berat banget. Bener gue pengen sebenarnya. Lo ngapain? biar kayak film laga. Nggak perlu. Tapi sampai sekarang masih dijalani. Kenapa lo sampai sekarang masih menjalani padahal itu toxic? Why? Udah sadar loh padahal tadi Karena dia. aku sadar Udah kalau sadar, misalnya aku lagi ngerasa lagi lowest point banget. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku terbentang. Itu gimana tuh Mbak? Maksudnya kita misalkan cinta banget tandanya kenapa bisa menerima padahal tahu Padahal sebenarnya dia sampai sadar loh Mbak. salah gitu. Tapi di pembicaraan kita yang singkat tadi di ruang make up, Iya. sebenarnya gini, bedain sama orang yang toksik
lalu membuat relationship jadi toxic. Tapi bisa jadi loh, 2 orang baik ada di relationship yang toxic. Kayak contohnya dia dan Gemininya. Mereka berdua tuh kalau gue denger detailnya tadi ya, dua-duanya tuh sama-sama orang baik, tapi karena saking cintanya, posesif jadinya. Nggak mau ngelepasin ego. Gue harus menang. Nah, yang waktu itu gue bilang tadi sama dia, jangan nangis ya. Oke, baik. Dan tadi gue bilang jangan lupa, relationship itu bukanlah ownership. Sorry Mbak Zoya, tadi bawa Relationship kuda bukan poni ya? ownership. Udah poni. Gitu loh. Ngobrol aja. Iya lagi lu malah kayak gitu lagi serius ini. Biar ini Tapi Mbak, apa yang harus dilakukan oleh seorang Andika kira-kira? Apakah mendingan terus atau mendingan udahin aja? Udahin. Atau? Nah, Dia tahu Relationship jawabannya bukan kok. ownership itu kalimat lu yang dikasarin, bagus. Dik. Enggak. Dipukul? Justru semua itu baik-baik aja. Ya karena ada suatu masalah yang akhirnya jadi trust Cuma issue. jadi ingin memiliki, jadi posesif. Jadi Padahal posesif. relationship kan harusnya lu memerdekakan, lu percaya. Betul, itu percaya. Kalau tidak ada percaya, ngapain Iya, dilanjutkan? dia jadi agen FBI nanti. Tapi dia maksudnya tidak ada rasa percaya, tapi mungkin masih banyak Emang rasa pernah cinta. dibohongin Nggak rela. gitu? Iya. Mbak, ini satu-satu informasi baru buat saya mungkin, buat teman-teman juga yang lagi nonton bahwa toxic relationship itu bukan berarti salah satunya itu hanya melakukan kekerasan Ya. atau Ya. nggak benar, tapi mungkin aja dua-duanya benar, tapi hubungannya yang tidak sehat. Iya. Bisa jadi seperti itu Iya. dan tidak kita sadari. Iya. Baik. Tapi tadi lu, mungkin Mas Petruk pernah punya. Itu Gogon. Mungkin Enzi ada pengalaman apa? Tapi ini belum selesai, jadi gimana Oh, iya, iya. seharusnya? Jawabannya adalah satu, lo harus bisa memaafkan diri lo untuk mencintai orang yang salah. Wow, wow, Karena kalau belum bisa mencintai diri sendiri, gimana mau mencintai orang lain? That's right. wow. Oh, I'm shaking now. Mungkin Mungkin penyebab lu juga topi lu kayak kekecilan deh. Dik. Itu cuma ornamen. Keluar konteks. Nah, Mbak Zoya, aku mau tanya nih, ini juga sering banget dibahas kayak tadi membuka aib pasangan sendiri misalkan. Kayak udah putus nih emosi sama pasangannya, terus habis itu nanti dibeberin semua kekurangan-kekurangannya pas Bahkan pacaran. banyak ditambahin ya. Iya. Atau Iya. enggak kalau misalkan emang sebaiknya tuh gimana sih? Misalkan nih ya, aku kan udah putus nih, aku single. Terus aku punya pasangan lagi nih. Pasangan aku tuh tipenya ternyata nyari tahu. Dulu tuh kamu sama pacar kamu tuh gimana sih? Hubungannya dia baik nggak sama kamu gini. Kita harusnya tuh cerita atau kayak ya udahlah udah lewat juga kayak gitu. nggak boleh cerita karena seringkali justru itu bedanya toxic person sama enggak. Nah. Kalau dia benar-benar toxic, yang paling parah sih adalah yang narsistik ya gitu. Dia biasanya pengen cari tahu kekurangan kita, jadi sehingga pada saat dia lagi cinta-cintanya, terus dia gitu kitanya mau pergi dari relationship ini, kita mau putus, dia biasanya akan menggunakan kekurangan-kekurangan ini untuk ngikat kita Wah, lagi. kacau. Itu bahaya banget sih. Jadi gitu. harusnya bener-bener nggak usah diceritain ya. Gini, cinta sama percaya kan 2 hal yang berbeda. Iya. Tapi Forgive dan dalam forget juga 2 hal yang Iya, berbeda. tapi dalam relationship yang sehat itu harusnya ada cinta dan rasa percaya. Karena kan ketika kita jatuh cinta sama orang, kita kan pasti akan ngerasa ringkih ya, vulnerable gitu bahasa Inggrisnya. Jadi vulnerable and safe at the same time itu cinta sebenarnya. Jadi kalau lu nggak percaya sampai mesti nanya mantan lu begini, mantan begitu. Dan kalau dia terlalu banyak play victims, gue dulu disakitin, gue dulu gini, biasanya dia toxic. Nah, kalau dia jelek-jelekin mantannya terus, ya. Terus dia bilang bahwa, aduh, lu tuh beda dibandingkan mantan-mantan gue yang begini-begini. Kita harus kaget, harus siap-siap sih sebenarnya. Karena kalau misalnya dia udah gitu, dia cuma bilang, iya gue dulu belajarnya begini, kesalahan gue ini, kesalahan mantan gue ini, fair, that's it. Tapi kalau ngulik terus, biasanya ada masalah sama nih orang. Wah, kacau lagi. Tapi Mbak Zoya, maaf. Iya. Kalau misalnya sudah tahu toksik nih, tapi memang beranggapan, pasti bisa bener lah. Nah itu masih bisa diperbaiki atau nggak sebetulnya Mbak? Gini, perasaan itu bukan fakta ya. Iya. Perasaan kita masih bisa ngebenerin. Berarti artinya gitu, faktanya kita jatuh cinta terhadap harapan kosong. Kadang-kadang kita tuh jatuh cinta sama kemungkinan dong berarti. Oke lah kalau kemungkinannya dia berubah, kalau enggak mati dong kita. Udah buang-buang waktu ya. Iya. Jatuh cinta sama harapan kosong. Sama harapan Jadi kita kosong. cuma berharap aja, nggak kena Kita jatuh cinta sama ekspektasi. Lanjut Dik. Dika apa Dika? Apalagi kan Dika, sekarang seru nggak? mental breakdown kan lagi berasa banget ya di era pandemi seperti ini juga jadinya mau share juga
bingung, nggak ada ini peralihan gitu sama Iya, teman-teman dan segala benar-benar. macam. Justru gue bilang ya, semua orang yang lagi pacaran gitu pada saat pandemi ini berkah loh. Jadi lu kayak diakselerasi relationship lu, dikasih lihat Diuji. dalam kondisi intensif ke depannya. Ya. Jadi kalau misalnya lu berantem sekarang dan rasa nggak cocok ya, kalau nggak ada pandemi mungkin lu berantemnya 2 tahun lagi. Setahun lagi. Tuh Dik Ini dengerin. diakselerasi sebenarnya. Jadi kalau sampai intensif banget gitu ya, lu kebayang nggak sih akan nikah bangun dengan orang yang sama dia lagi gitu dengan perasaan kayak begini gitu. Bukannya mau ini yang udah nikah ya, tapi maksudnya itu kan lu mesti punya timing lu sendiri, lu mesti punya Tapi ini. aku Jadi sih setuju sih kata Mbak Zoya, pada saat maksudnya kayak nggak gini, semuanya harus diceritakan, soal masa lalu nggak harus diceritakan. Bahkan sekarang kalau aku sih maksudnya pengalaman pribadi, Ya. udah udah suami istri, Iya. kita akan dapat cerita-cerita yang seru Ya. setiap harinya, karena kan kita akan bersama dia dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Oke, Jadi Mbak nggak Zoya. semuanya harus diungkapkan. Ini karena waktunya udah ngepet. Oke. Udah ngepet. Mungkin terakhir untuk menutup perbincangan kita. Kadang banyak yang nggak tahu, apakah gua lagi in toxic relationship? Atau tidak? Bagaimana caranya tahu Ya. bahwa hubungan yang kita atau ini cuma sakit hati biasa atau ini cemburu biasa atau apa yang membedakan sehingga itu bisa dibilang toxic relationship. lu suka nggak sama diri lo pada saat lo sama orang ini. If you don't like yourself when you with this person, kalau lo nggak suka, kok gue jadi berubah ya, kok gue jadi nggak relax ya, gue jadi kayak orang lain ya, Itu dia. itu toxic. Itu dia kata ciri-cirinya. kuncinya. Ya, ya, Oke? Jadi you are what you are. Apaan sih lo? Iya, jadi itu pokoknya malam hari ini adalah you are next. Terima kasih Mbak Zoya. Yang pasti, justice may be blind, but can't